Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Pada kesempatan kali ini, ya dimana-mana sedang terjadi banjir guys, terutama dalam satu kabupaten saya sendiri. Di beberapa kecamatan sudah terjadi banjir, bahkan hampir ada yang satu leher. Dikarenakan tanggul jebol, karena curah hujan yang sangat tinggi dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, sampai pagi lagi, sampai malam lagi. Itu hal yang umum ya ketika terjadi banjir, karena memang debit air terlalu tinggi di sungai-sungai. Ini salah satu sungai di hulu guys, sudah kayak gini wujudnya. Kenapa saya nggak cari tempat yang lebar ya? Iya, tadi pas nyari pas lagi tempat yang luas ada yang ngising guys, jadi nggak enak. Iya, ini malah dikerusakan di papringan, takut ada ular prangas-prenges karena hujan banjir dan saking senengnya ya. Ya, lalu gimana? Kita akan bolang untuk beberapa hari ini. Mungkin kemarin udah nggak bolang, hari ini udah nggak bolang lagi karena hujan, bener-bener hujan terus-menerus. Lah kalau kalinya sungainya kayak gini, bolang apa guys? Mungkin kita bolang cumplung ya, bolang kelapa yang mengalir itu. Iya, suatu saat nanti kita akan bolang seperti itu. Betapa nikmatnya bolang cumplung, kita dapatkan buah-buah kelapa yang kendang pakai tombak. Oke, saya akan tunjukkan hasil progres yang jadi untuk gosokan-gosokan hari ini Master Golden, dimana itu adalah hasil yang ciamik, unik, antik langka, dan batu-batu yang baru terutama. Nanti kayak dalam beberapa sesi ke depan saya akan tunjukkan sistem saya sendiri. Karena apa? Ada yang tanya, oh batunya bagus-bagus banget, dapatnya selalu ada yang baru, dan ketika bolang kok nggak pernah dapat yang seperti itu. Nah, kita tunjukkan di season selanjutnya, karena yang jelas kita selalu bekerja. Pembolangan itu kan season real, season live yang dikemas secara non live, jadi orang bolangnya dapatnya seperti itu. Tapi untuk lahan yang besar-besar, lahan yang bagus-bagus itu punya tempat-tempat sendiri dan punya pos-pos sendiri. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja ke season selanjutnya, Semblohe, yang pastinya lebih seger dan seger lagi, karena ini habis hujan dan pohon-pohon jadi pada menari-nari riang. Lanjut. Iya, ini season-season yang Semblohe seperti ini jarang sekali saya tunjukkan, karena batu-batu besar itu prosesnya juga besar. Dan sebenarnya di belakang layar itu ya, itu bukan hanya yang terlihat aja guys, cuman ya ada beberapa batu yang kita mainkan di belakang layar. Maka dari itu lewat belakang itu lebih enak daripada lewat depan ya. Maka dari itu bagi anda yang nonton atau yang suka atau kita bisa berbisnis batu, itu bisa langsung saja WA di nomor WA saya yang selalu saya cantumkan di kolom deskripsi. Lalu di mana kolom deskripsi? Kolom deskripsi itu ketika anda nonton ya, ini ada layarnya, semuanya layarnya kotak memanjang, itu layar YouTube. Itu di pojok kanan terus ada tanda panah ke bawah. Nah, itu diklik aja, itu langsung nomor WA saya. Nggak lama lagi. Oke, kita tunjukkan di depan anda. Ini ada sebuah bahan kurang lebih antara 1 kintal atau lebih, atau kurang sedikit pun, atau kurang pun sedikit, maksudnya seperti itu ya. Yang jelas bahan ini dari jenis Nagaswi, Jasper Nagaswi pancawarna.
dimana bahan ini mengalihkan warna itu tidak cuma satu ya. Kalau panca warna udah pasti nemu panca warna untuk bahan selebar ini. Bahan ini biasa digunakan untuk sebuah polesan, sebuah bahan-bahan polesan eksklusif, biasanya polesan yang berada di akar jati atau penyangga-penyangga yang terbuat dari akar, dan itu bentuknya besar guys. Ada beberapa kolektor yang menggunakan bahan ini memang, dan ya ada dan memang bahan ini gimana ya, bahan ini itu cantik sekali ya, dengan jenis batuan yang sangat keras karena dari jenis jasper nagasui. Nagasui itu apa? Nagasui itu batu-batu berwarna hijau kayak gini guys, maka dari itu jasper ini dinamakan jasper nagasui. Kalau biasanya nagasui hijau terus ada titik darah itu nagasui bloodstone, beda lagi. Ini yang satu, dan ini yang satunya ini baru saja turun ya. Ini berat antara kurang lebih 2 kintal, kurang lebih 2 kintal, karena bentuknya bagus dan warna-warni dan batunya keras. Otomatis kalau digosok jadi cincin itu mengkilat sekali. Cuman kalau jadi cincin itu kita hanya nemu satu warna, karena ringsnya untuk membuat cincin itu kan paling dim maksimal 35 udah gede banget ya guys. Ya seperti itu. Maka dari itu ini kalau dipoles cocok sekali disambungkan dengan itu akar jati gembol yang kayak gurita seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Iya, dimana ada proses yang sudah jadi dan batu-batu yang sudah jadi dulu. Kita lanjut yang selanjutnya. Siap, yoi, di depan Anda ini ada sebuah batu yang mengkilat lumayan, mantap jos, mengkilat sekali. Ini dari jenis batar besi petir ya. Di sini juga tersemat sebuah tapak jalap, yaitu biasa ya, dalam sebuah batar besi petir. Dan ini udah jadi guys, waktu itu saya tunjukkan itu belum jadi ya, dan ini belum ada yang memiliki. Kalau dari jenis yang Aventurin itu udah ada yang memiliki guys. Siap, ini dari akar gembolnya waktu itu kan jelek sekali karena belum kita proses atau belum kita plistur sama sekali. Maka dari itu kita kelilingi. Kalau udah diproses jadinya cantik kayak gini guys. Nah, mantap jos, seperti itu. Nah ini karena udah dimiliki, kita udah packing, hari besok kita kirim ya. Iya, lewat jasa kargo kereta api seperti itu. Ini lihat jadinya istimewa sekali, lihat gembolnya mantap jos. Nah itu mantap. Iya, bagi Anda yang suka atau yang siap atau yang pengen barang-barang yang limited, karena batar besi petir itu jumlahnya sangat terbatas untuk jenis limited black ya. Iya, saya masih punya dan masih ada 1-2 progres lagi. Ini yang belum kita poles karena kita belum nemu akar jatinya, jadi kita belum poles dulu ya. Ini, nah itu cantik banget guys. Ini yang tinggi 45 cm, ini bisa menjadi meja santai seperti itu. Nah, ada yang tanya ngangkat batu besar-besar pakai apa? Pakai takel guys. Ini alatnya. Kalau pengen tahu takel itu seperti apa, ini derek, kalau sebagian orang nyebutnya ini alat derek atau takel ya. Dan ini rantainya sebagai alat untuk ngikat batunya biar nggak putus. Ini berat 5 ton, maka dari itu untuk 1 ton 2 ton itu masih di bawah jangkauan ya, seperti itu. Dan apa lagi yang jadi guys? Oke, saya bawa Anda ke sebuah polesan giok. Ini baru jadi yang, nah wow, kita lihat dulu, nikmati. Iya, batunya dingin guys. Untuk sebuah giok itu semua rata-rata batu giok itu dingin karena kepadatannya itu atau masa jenisnya dia lebih berat daripada batu yang lain. Untuk batu yang lain itu bisa selisih sampai 1 kilo untuk berat segini. Seumpama batu yang lain 9 kilo, ini bisa 10 kilo. Itulah ciri khas giok, batunya berat. Dan lebih dari itu, batu giok ini mempunyai banyak sekali versi atau apa? Banyak sekali varian dari jenis neprit, jedit, jenis-jenis yang lain seperti serpentin, jet, ada yang lain juga. Ada jenis-jenis aneh-aneh juga di sini. Ini dari jenis giok, ini polesannya kita lihat dari dekat, mantap jos, mengkilat. Ini warnanya putih dan cantik ya. Ini pantas ditaruh di meja Anda. Ini hijau, kalau yang suka-suka hijau. Nah seperti itu indah sekali dan sungguh sangat woyo-woyo. Iya, jadi gimana
inilah salah satu hasil proses karya-karya kami ya. Nah ini mantap, jos sekali. Maka dari itu ya memang hujan-hujan kayak gini ini bagusnya ini upload video saja di rumah ya. Yang jelas kita tunjukkan batu itu nggak semua sama. Jadi kita selalu tunjukkan batu yang berbeda-beda untuk stok atau update batu-batuan. Ini juga ini bahan-bahan giok dari kami ya. Wow, ini bahan giok dari alam yang dinamakan bahan tunggal atau kita namakan bahan klinting kita namakan. Bahan tunggal giok dari alam ya seperti ini guys, wujudnya itu blonos-blonos seperti ini. Sampai nggak pernah tahu isinya sejatinya kalau nggak sedikit mentompal atau menggetok atau memotong ujungnya, karena memang bahan ini itu berkulitkan seperti wadas seperti ini guys. Iya, hampir mirip cadas. Dan ketika bahan ini di hutan atau nongol sedikit pun di hutan, kalau nggak kena air itu sampai nggak bakal tahu bahwa ini adalah sebuah bahan giok. Kita lihat konturnya seperti ini ya, itulah yang namanya bahan. Maka dari itu ada kata-kata seperti ini dalam perbatuan, mengindahkan yang dianggap biasa, padahal yang dianggap biasa itu adalah sudah suatu keindahan ketika ilmu Anda tahu, ketika ilmu Anda sampai situ. Nah ini nggak tahu ini sebuah batu apa, kita nemu waktu itu di sungai Kendangan, mungkin bisa dari gua bawah tanah atau gimana. Ini kalau dilihat sih dari batu gimana ya, aliran air ya, tapi ini tembus ya, dan bentuknya udah melontok-melontok kayak gini. Ini cantik sekali buat pecinta ikan atau akuarium. Sedimennya juga jelas ya, dan ini kristal guys, ini tembus di sana, tembus dalam. Ini batunya kayak gini wujudnya. Ada gajah dalam konten Master Golden, ada gajah batu-batuan Master Golden. Karena apa? Kita bekerja itu selalu dengan orang-orang yang profesional. Kita bekerja itu selalu pada tempat-tempatnya. Jadi kita selalu mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih dari yang lain. Karena dari itu selalu ikuti channel saya Master Golden ya guys. Nah, dan saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Next sampai Ramadang itu bakal semaput, eman-eman toh guys, seperti itu. Terus akan ada apa lagi yang jadi ya? Yo kita lanjut pada yang semblohe, lanjut. Yo di depan Anda ini adalah sebuah barang jadi, dimana ini pesanan sahabat MG ya di Nusantara. Iya, ini adalah barang apa? Oke, kita buka aja satu persatu, kita unboxing ya. Kita unboxing karena bentuknya ini nggak biasa, aneh-aneh guys. Lalu fungsinya buat apa? Nanti kita tunjukkan kepada Anda. Dan kita taruh aja, nggak perlu repot-repot ya. Kita taruh di atas toples rengginang. Nah, ini toples rengginang kita juga unboxing dalamnya. Kalau pengen tahu kita unboxing dulu biar sampai nggak penasaran itu. Nah, ini yang namanya rengginang bos. Ya, rengginang adalah makanan yang sangat nikmat ketika dinikmati bersama kopi, apalagi di musim hujan. Karena kriuk-kriuknya ini adalah sebuah bahan yang kriuk sekali dan rasanya gurih sekali. Woi, orang umum. Ini guys, ini sebagian orang mempertanyakan bentuk-bentuk ini karena bentuk ini bentuk tak lazim untuk sebuah liontin, dan hasilnya juga tak lazim untuk sebuah liontin. Tapi kenyataannya bentuk ini sangat diminati karena lain daripada yang lain ya. Untuk kita itu tidak sesuai pakem-pakem yang hanya ada itu ya. Tapi jelas bentuk ini mempunyai fungsi tersendiri, dimana saya akan jabarkan satu persatu dari bahannya dan bentuknya ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa batu ini dibentuk seperti ini dan fungsinya apa? Nah, fungsinya yang jelas buat liontin, karena ini ada lubang untuk menaruh sebuah gantungan untuk sebuah liontin batu ya. Dan batu ini terbuat dari sebuah batu pancawarna, dimana ketika batu pancawarna ini dipotong dan dijadikan sebuah bentuk liontin kayak gini, ini cantik sekali guys. Nah, seperti itu. Itu batu ini ya, ini dari jenis pancawarna kristal, ini semi tembus dan ada yang tembus plong. Dan ini cantiknya ketika didekatin. Dan mohon maaf saya tidak bisa, gimana ya, saya tidak bisa memfokuskan karena saya menggunakan kamera GoPro saya. Yang namanya kamera GoPro itu tidak bisa fokus jarak dekat, tapi kalau untuk pergerakan cepat dia sangat stabil. Bahkan ketika Anda naik motornya jempali itu kameranya itu sangat stabil ya.
Ya bisa dilihat dengan dashboard motor yang kayak gini, tapi kameranya tetap tenang. Padahal kameranya sebenarnya ikut juga naik turun, cuman karena stabilnya itu. Nah kelebihannya seperti itu, karena untuk kita bolang seperti itu. Kita lihat, ini lubangnya, ini beratnya. Kenapa ini sebuah kuku ya? Sebuah kuku itu bentuknya kayak gini. Nah ini tidak tajam. Itu ada fungsinya guys. Jadi ketika meniru sebuah kuku, ini kuku macan mungkin ya, atau kuku tikus atau kucing ya, kucing gede. Nah seperti itu. Ini sebuah kuku ini kalau terlalu tajam ini akan mudah patah, otomatis ini akan tipis seperti kuku aslinya. Maka dari itu kita buat liontin itu yang awet ya guys. Kalau bisa pakai liontin ini sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai tua Mbah Uyut. Nah bisa sampai turun-temurun ke anak cucu. Ini cantik sekali, mantap, jos sekali. Ini yang kedua. Ini ada sebuah liontin juga ya, pernah saya posting kayak gini dari badar besi kristal. Nah kali ini sahabat MG meminta dari jenis pancawarna, untuk minta yang jenis yang sama. Ini kita lihat pancawarna ya, ini dari jenis yang sama. Sebenarnya ini jauh lebih bagus ketika Anda melihat langsung pada keadaan batunya langsung, karena di kamera itu tidak semua warna tertangkap. Lalu ini dari bentuknya apa? Ada yang menyebutnya ini sebuah taring opo to, taring gudigen kayak ini. Taring kayak gini buat nyokot pun ini enggak, wah taringnya bucel itu guys. Ini taring apa ini? Taring semut ya, nggak tahu kalau semut ya. Ada yang bilang ini sebuah cakar opo tuh, nyakar koyo gene ya malah keri. Nah ini apa? Ada yang bilang ini pisang bentuk pisang kepet. Nah pisang yang enggak jadi pisang, ini pisang yang belah ujung biasanya kayak gini. Entah, terserah Anda mau nyebutnya apa. Yang jelas ini liontin kayak gini unik, antik, dan lanakan dan cantik. Tidak semua orang bisa membuat liontin seperti ini bentuknya. Dan yang jelas batu ini dibuat itu ada fungsinya guys. Fungsinya apa? Fungsinya buat keroan. Nah oyong ini, oh sampai nggak ngerti oh. Ini fungsinya bisa sambil keroan, daripada sampean liontinnya itu cuman liontin ganas-ganasan doang, nggak ada fungsinya. Kalau sambil kerokan kan ketika masuk angin ini ya, liontinnya ambil aja langsung buat kerokan. Ini maksudnya kayak gitu guys, sampai nggak maksud amat sih. Itu kedua, bentuk aerodinamis seperti ini karena dia tidak tajam ya, itu memungkinkan itu tidak menyakiti tubuh Anda ketika ditaruh di liontin, otomatis di dada sebelah tengah. Karena kalau ini bentuknya benar-benar seperti taring atau seperti cakar yang itu akan mudah menusuk. Termasuk ini guys, ini tajam tapi ini dibuat tajamnya itu tebal, jadi tidak mudah menusuk. Lah kalau jatuh, posisi jatuh itu di dada Anda terus masuk jantung, slop mati modar ya kan. Nah maka dari itu membuat kayak gini nih pakai teknik, pakai jangka panjang pemikiran. Ya seperti itulah hasil karya anak bangsa ini. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bangga sebagai negara Indonesia. Kita harus selalu bangga sebagai rakyat Indonesia, dan kita harus bangga memiliki Indonesia, karena negara terkaya semua ada di Indonesia. Lalu bagaimana kita memanfaatkannya? Jangan mudah menyerah, karena kita sendiri yang akan memajukan bangsa kita sendiri. Tanpa kita, bangsa kita bukan apa-apa. Tanpa kita, tanpa persatuan kita, semua itu hanya sebuah retorika. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, dan jangan lupa madang, utamakan sarapan. Woyo lanjut.